Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara di hari yang baru, hari ini Rabu 18 Agustus 2021, tetap dalam keadaan sehat di masa-masa sulit karena pandemi di masa-masa ini. Kiranya berkat Tuhan tetap dinikmati, disyukuri, karena berkat Tuhan selalu ada setiap hari. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja, Mazmur 101. Mazmur 101. Sebelum membaca dan merenungkan, saya mengajak kita berdoa. Di masa sulit sekalipun kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan layak mendapatkan pujian dan hormat. Karena di masa sulit sekalipun Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kami, memelihara kami, melindungi kami dalam berbagai kesulitan yang kami alami. Khususnya bagi orang tua saudara kami yang isolasi, dirawat di rumah sakit, juga penyakit, berbagai macam penyakit. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon roh Tuhan menolong kami masing-masing, agar kami memahami firman Tuhan dengan benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Dari 8 ayat bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, saya beri judul renungan Pemimpin yang menyenangkan Tuhan. Pemimpin yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan, mensukacitakan, menggembirakan Tuhan. Berbicara tentang pemimpin yang menyenangkan Tuhan, mungkin banyak kita jumpai, tapi juga mungkin banyak juga yang sebaliknya yang kita jumpai. Jadi ada pemimpin yang menyenangkan Tuhan, baik dalam pemerintahan, baik dalam gereja, dalam lembaga keagamaan,
dalam lembaga kemasyarakatan, dalam lembaga keluarga, lembaga yang terkecil, dan di mana saja. Ada pemimpin yang menyenangkan Tuhan, tapi mungkin banyak juga pemimpin yang justru menyusahkan, mendukacitakan Tuhan. Bacaan kita berbicara tentang Raja Daud. Kita tahu Raja Daud sebelum dia terpilih menjadi raja, dia sadar diri, dia hanyalah seorang gembala domba. Gembala domba yang ditolong oleh Tuhan, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kemudian dia menjadi tentara, kemudian dia menjadi panglima, terus disertai, dan kemudian dia menjadi raja atas seluruh Israel. Daud tidak lupa diri ketika dia menjadi raja. Daud tidak lupa diri. Daud tetap ingat identitasnya dari awal. Ia sadari hanya karena perkenan Tuhan ia bisa menjadi raja atas seluruh Israel, bahkan menjadi raja yang disegani oleh negara-negara tetangga, dihormati oleh negara-negara tetangga. Maka dia tidak lupa diri, walau tentu saja banyak godaan yang juga bisa membuat dia menjadi sombong. Banyak tentu godaan yang bisa membuat dia lupa diri, justru meninggikan diri. Tentu banyak godaan. Tetapi Daud, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak lupa diri. Maka dia bernasar kepada Tuhan. Dia menyampaikan janjinya kepada Tuhan untuk selalu menyanyikan kasih setia dan hukum dari Tuhan. Menyanyikan mazmur pujian kepada Tuhan. Bukan hanya secara pribadi, menyanyikan mazmur dan juga hukum Tuhan, tetapi juga dalam kepemimpinannya. Ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh orang-orang di sekitarnya. Ia ingin hidup tulus dan tidak terkontaminasi, tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Ia mau hidup tulus di hadapan Tuhan. Dan karena itu segala perkara kejahatan, perkara dursila, termasuk orang-orang yang murtad, yang mengkhianati Tuhan, ia tidak mau lihat, tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Ia tidak mau tahu tentang orang yang jahat, bahkan orang yang memfitnah sesamanya. Ia tidak mau tahu dengan orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Ia tidak suka dengan mereka. Ia tidak suka dengan orang yang melakukan tipu daya. Ia tidak ingin mereka yang sejenis itu, penipu, pembohong, ada dalam rumahnya. Orang yang berbicara dusta, orang yang melakukan kejahatan, ia tidak ingin ada dalam rumahnya, bahkan dalam kepemerintahannya. Ia ingin negeri yang dipimpinnya, kota Tuhan, pemberian Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka di ayat 6 dia katakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela,
tak bercela. Artinya orang yang baik hati, orang yang tidak jahat. Orang-orang seperti itulah yang ia kehendaki melayani dia di rumahnya, di istananya sebagai raja. Itu komitmen Raja Daud. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesungguhnya komitmen seperti ini harus menjadi komitmen kita orang percaya. Karena Tuhan Yesus datang merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan dihukum mati di kayu salib, memikul segala dosa kita, agar kita juga hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Maka seyogyanya sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita pun membenci kejahatan, membenci tipu daya, membenci dusta, membenci kejahatan apapun bentuknya. Dari hari ke hari kita belajar berkomitmen, bertekad untuk menjauhkan diri dari sikap jahat, dusta, munafik, dan sebagainya. Dan lebih suka bersahabat, bergaul dengan orang yang mau hidup, berbuat baik kepada sesama. Banyak di antara kita adalah pemimpin. Mungkin pemimpin di pemerintahan, mungkin pemimpin di kantor, mungkin pemimpin di lembaga kemasyarakatan, lembaga keumatan. Tapi setidak-tidaknya kita pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ayah, seorang ibu. Atau setidak-tidaknya kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka jadilah pemimpin yang menyenangkan Tuhan, karena sekali lagi Tuhan Yesus telah mati agar kita menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Ia mati agar kita tidak binasa. Karena itu jangan sia-siakan penyaliban Kristus, pengorbanan Kristus, dengan tetap hidup dalam dosa, berkanjang dalam dosa, melakukan kejahatan, melakukan tipu daya, kebohongan. Tapi mari belajar dari hari ke hari hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup baik di hadapan Tuhan, hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Kita berjuang bersama-sama. Dalam pertolongan Roh Kudus, kita boleh dituntun bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman Tuhan pagi hari ini, menjadi komitmen kami untuk hidup kudus, belajar untuk hidup tak bercela di hadapan-Mu, belajar untuk membenci segala macam kejahatan, segala macam tipu daya, segala macam kebohongan yang melukai hati Tuhan, yang seolah-olah menyalibkan Tuhan Yesus lagi, jikalau kami terus hidup dalam dosa. Tolonglah kami menjadi garam dan terang, menjadi teladan bagi dunia ini, di hidup masing-masing, baik di rumah, di masyarakat, di kantor, di mana saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang diisolasi di rumah atau di rumah sakit, di mana saja mereka dirawat. Tuhan kuatkan iman mereka, kegembiraan mereka, sukacita mereka ada karena Engkau bersama dengan mereka. Mereka boleh pulih, mereka boleh sehat. Kami doakan mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, Tuhan peliharakan mereka, hiburkan selalu. Berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan, pemerintah kami, seluruh aparat yang berjuang untuk vaksinasi, untuk perawatan kepada pasien COVID dan sebagainya. Tuhan tolong kasihani mereka. Pimpin kami semua. Kami berdoa saudara-saudara kami di Afghanistan, Tuhan tolong mereka agar negara di sana kondusif, mereka aman, warga negara aman. Tolong mereka, tolong kami juga masing-masing dalam rumah tangga pekerjaan kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Tetap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, agar kita bersama-sama keluar dari masa pandemi yang menyulitkan ini. Tuhan memberkati.